Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, dan biasa para ulama salaf sebelum menyongsong bulan Ramadan maka mereka mempersiapkan diri dengan ilmu untuk menyongsongnya. Karena kita juga tinggal beberapa pertemuan lagi, maka sebagai bekal untuk menjelang Ramadan, pembahasan di malam ini kita akan membahas seputar Ramadan. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Ramadan ada beberapa poin, baik yang berbicara tentang keumuman, keutamaan bulan Ramadan, dan secara khusus keumuman ibadah puasa dan qiyamul lail. Baik, tidak memperpanjang muqaddimah, maka kita masuk pada pembahasan pertama, bicara tentang fadail syahri Ramadan. Ada 14 poin yang harus dipahami. Pertama, syahru Ramadan syahru nuzulil Quran wal kutub as-samawiyah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran secara khusus dan diturunkannya kitab-kitab langit. Maksudnya kitab-kitab langit adalah Injil, Taurat dan juga Zabur. Lah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan maksudnya dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, turun secara jumlah keseluruhan, dan penafsiran yang kedua maksudnya permulaan turunnya. Adapun turun secara jumlah maksudnya turun secara keseluruhan adalah turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama. Adapun permulaan turunnya ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Disitulah Jibril datang membawa wahyu pertama kepada Rasul, suratul Alaq ayat 1-5. Itulah permulaan turunnya. Lah dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Baik turun secara jumlah, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza, atau permulaan turunnya. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maksudnya turun secara jumlah atau permulaan turunnya. Ini yang pertama. Yang kedua, syahru Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul qiyam wat tarawih wat tahajud. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana dikenal dengan syahrul qiyam.
menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan cara banyak-banyak melakukan ibadah. Yang kedua, salat tarawih. Ma'ruf salat tarawih dilaksanakan setelah Isya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Adapun tahajud itu salat malam. Salat yang didirikan di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir. Itulah bedanya qiyamul lail, tarawih dan tahajud. Qiyamul lail itu umum, mencakup berzikir, istighfar, membaca Al-Quran, berdoa, tahajud, tarawih, dan ibadah-ibadah yang dilakukan di malam hari itu disebut qiyamul lail namanya. Menegakkan malam dengan ibadah. Jadi walaupun hanya bangun di tengah malam, kita berwudu kemudian istighfar, kita sudah melaksanakan qiyamul lail. Ataupun hanya sekedar membaca Al-Quran di malam hari, maka kita sudah melakukan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu umum, semua ibadah yang dilakukan di malam hari. Adapun tarawih, dia solat malam yang ditarik ke permulaan waktu untuk tidak memberatkan umatnya, untuk tidak memberatkan umat Nabi SAW, maka ditariklah kemudian tahajud ke permulaan malam setelah Isya. Adapun penamaan tarawih, karena setiap salatnya ada istirahatnya. Tarawih itu artinya istirahat, salat yang ada istirahatnya. Makanya biasanya setelah 2 kali salam istirahat dulu, kemudian tegak lagi 2 kali salam, kemudian baru witir. Itu yang 11 rakaat. Begitu juga yang 23 rakaat. Cuman bedanya yang 11 rakaat itu angka pilihan Nabi. Kalau yang 23 rakaat adalah sunnah khulafaur rasyidin. Perintah Umar kepada Ubay ibn Ka'ab saat memerintahkan untuk qiyamul lail, salat tarawih berjamaah. Beliau memerintahkan Ubay untuk mengimami salat dan menggunakan 23 rakaat. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Satu angka pilihan Nabi. 11 rakaat itu bukan perintah, karena tidak ada perintah Rasul untuk salat tarawih 11 rakaat. Yang ada hanya angka pilihan Nabi. Nabi memilih yang 11 rakaat. Karena yang menceritakan Nabi SAW 11 rakaat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kita katakan itu angka pilihan Nabi, 11 rakaat. Sementara 23 rakaat adalah sunnah khulafa rasyidin. Dan Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Maksud sunnah khulafa rasyidin adalah bukan sunnah yang dilakukan mereka seperti yang dilakukan Nabi. Kalau itu apa bedanya? Maksud sunnah khulafa rasyidin adalah pemahaman. Mereka memiliki pemahaman. Itulah yang kita ikuti pemahamannya. Lah, Ubay ibn Ka'ab memilih pemahaman bahwa salat malam itu 23 rakaat. Maka itu ijtihad beliau, seorang sahabat, dan Umar radhiyallahu an membiarkannya. Sehingga kemudian menjadilah angka 23 rakaat bagian daripada sunnah para sahabat. Adapun tahajud itu adalah salat yang dilakukan setelah tidur. Umumnya dilakukan di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir. Maka disebut tahajud. Ini yang kedua. Poin yang ketiga, bicara soal bulan Ramadan adalah, baik, sebelum itu adapun fadilah-fadilahnya belum saya jelaskan dalilnya. Pertama, qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qama ramadhanan,
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam hari bulan Ramadan, penuh iman dengan perintahnya dan mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Inilah fadilah qiyamul lail. Yang kedua, adapun fadilah dari salat tahajud, maka disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi salat tarawih dulu, Nabi SAW mengatakan, innar rajula idza sallama al-imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailati. Seseorang apabila salat tarawih bersama imam dan dia tidak berpaling sampai imam berpaling, artinya sampai selesai tarawihnya, bukan minggat di tengah jalan. Jadi betul-betul sampai selesai bersama imam, imam berpaling kita ikut berpaling karena sudah selesai tarawihnya. Husiba lahu qiyamul lail, maka dianggap dia telah menghidupkan seluruh malamnya dengan salat. Dari sini bagaimana fadilah salat tarawih luar biasa, tapi syaratnya bersama imam. Baik imamnya yang 11 rakaat atau imamnya yang 23 rakaat, yang jelas selesai bersama imam. Maka husiba lahu qiyamul lail, maka dianggap dia telah menghidupkan seluruh malamnya dengan salat tarawih. Adapun tahajud, sudah jelas dalil-dalil tentang tahajud. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Karena bagi Nabi SAW tahajud itu wajib, karena ingin mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji kelak pada hari kiamat berupa syafaatul uzma, syafaat yang besar. Karena pada awalnya tahajud diwajibkan pada umatnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Muzammil. Tapi kemudian di awalnya surat itu menjelaskan tentang kewajiban tahajud bagi Rasul dan umatnya, tapi di akhir surat Al-Muzammil justru dimansuh. Yang wajib hanya Nabi saja, tapi sunnah bagi umatnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, syahrul Ramadan syahru takfiridz dzunub. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik siang hari Ramadan dosa kita akan diampuni, baik malam hari di bulan Ramadan dosa kita juga akan diampuni. Jadi 24 jam bulan Ramadan itu adalah penggugur dosa. Adapun siangnya kita digugurkan dosa kita dengan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun di malam harinya, sejak masuk waktu maghrib, masuknya waktu malam, sampai terbit fajar, itu digugurkan dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail yang saya katakan tadi, bisa dengan salat maghrib, salat isya, dengan baca Quran, dengan istighfar, dengan tarawih, dengan berwudu, dengan berdoa, sampai terbit fajar. Dan itu diisyaratkan dalam dua buah hadis. Kata Nabi SAW, man shama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakin dengan perintahnya, mengharap akan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini siang hari Ramadan dihancurkan dosa kita dengan puasa. Adapun malam harinya, Rasul juga mengatakan, man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan di malam hari Ramadan dengan memperbanyak ibadah, dia yakin dengan keimanannya dan mengharap dengan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Ramadan 24 jam menjadi waktu-waktu ampunan dosa. Dan itu sesuai dengan nama dari bulan itu sendiri, Ramadan. Diambil dari tiga kata ra mim dad, tiga huruf diambil dari tiga huruf ra mim dad. Ramadha yarmadhu ramadhanan, artinya pembakaran. Ramadha itu membakar. Ramadha telah membakar, yarmadhu sedang membakar, ramadhanan pembakaran. Lalu apa yang dibakar?
Yang dibakar adalah yarmaduz dzunub, dosa-dosa kita dibakar. 24 jam dosa kita dibakar dengan puasa di siang harinya dan dengan ibadah di malam harinya. Dan lebih khusus lagi di malam Lailatul Qadar, karena Rasul mengatakan man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan satu malam suntuk dengan ibadah di malam Lailatul Qadar, penuh iman dan harapan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, Syahrul Ramadan syahrul itqi minan niran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ada di antara hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Ingat, kalau Allah sudah mencatat, artinya Allah sudah mentakdirkan bahwa kita akan dibebaskan dari neraka. Kalau itu yang terjadi demi Allah, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau Allah sudah mencatat satu di antara kita terbebas dari api neraka, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Lah pembebasan hamba-hamba Allah dari neraka itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi setiap malam Allah melihat hamba-hambanya. Siapa yang layak di antara hamba-hambanya terbebas dari api neraka. Setiap malam di bulan Ramadan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, lillahi azza wa jal inda kulli fitrin utaqah. Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba yang hendak berbuka puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada setiap hamba yang hendak berbuka puasa, ada di antara mereka orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka itu setiap malam di bulan Ramadan. Dan di sini Nabi SAW mengatakan kulli fitrin lillahi azza wa jal inda kulli fitrin, setiap menjelang berbuka ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka sering saya nasihati berulang-ulang, jangan meninggalkan doa sebelum berbuka. Entah 5 menit, entah 10 menit sebelum berbuka. Itu waktu mustajab. Nabi yang mengatakan salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 waktu yang sangat mustajab. Salah satunya Nabi SAW mengatakan da'watun indal iftar, berdoa saat berbuka puasa. Lalu apa yang kita doakan? Yang kita doakan dalam hadis Abi Umamah ini, minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka, karena ini waktunya. Jadi sebelum berbuka angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian mengatakan, ya Allah bebaskan aku dari neraka, bebaskan istri saya, suami saya dari neraka, bebaskan orang tua saya dari neraka, bebaskan anak-anak saya dari neraka, bebaskan orang-orang yang saya cintai dari api neraka. Itu waktu yang tepat untuk meminta. Bayangkan kalau 1 bulan setiap hendak kita berbuka mengatakan seperti itu, artinya setiap hari kita ini mengetuk pintu langit agar Allah mendengar doa-doa kita. Tidak mungkin Allah tidak mendengarnya, ikhwan. Bukankah Allah itu senantiasa menerima doa-doa hambanya? Asal kita meminta, betul-betul meminta, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek seperti anak kecil meminta kepada orang tuanya. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hamba yang meminta seperti itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang paling penting, yang keempat. Kemudian yang kelima, syahrul Ramadan syahrun tuftahu fihi abwabul jinan wa tughallaku fihi abwabun niran. Bulan Ramadan adalah bulan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Nabi SAW apabila menyongsong bulan Ramadan, maka Nabi akan mengumpulkan para sahabatnya, kemudian menampakkan kegembiraannya, kemudian bersabda, ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu sorga kepada kalian.
wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka kepada kalian, wa suffidatis syayatin, dan diborgolnya setan-setan. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa pintu sorga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kenapa? Kenapa pintu sorga dibuka lebar-lebar? Kenapa pintu neraka ditutup rapat-rapat di bulan Ramadan? Kenapa tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya? Ulama menjelaskan seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dibukakan pintu-pintu sorga dan ditutup pintu neraka itu karena di bulan Ramadan tingkat orang yang melakukan kebaikan itu sangat tinggi sekali, dan tingkat orang yang melakukan kemaksiatan itu sangat rendah sekali. Artinya orang yang berbuat baik di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali, dan yang melakukan kemaksiatan sangat sedikit sekali. Makanya itu yang menjadikan pintu sorga terbuka dan pintu neraka tertutup. Dan ini terbukti di masyarakat kita. Kalau nantilah antum lihat bagaimana kalau sudah datang bulan Ramadan, bagaimana manusia tergerak untuk melakukan amal saleh. Tidak ada masjid yang penuh kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang banyak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang banyak melakukan sedekah sampai setiap masjid penuh dengan makanan iftar kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada yang berpuasa sampai ke preman-preman, semua puasa. Yang tak sholat pun puasa, semua puasa. Sampai anak-anak kecil saja disuruh puasa, diajari puasa oleh orang tuanya. Ini menunjukkan apa? Kebaikan di bulan Ramadan itu entah dari mana tiba-tiba meningkat hampir secara keseluruhan. Orang alimnya atau orang awamnya, orang desanya atau orang kotanya, semua ramai selama itu negeri Islam. Kita bisa saksikan sendiri kan. Mungkin antum punya tetangga atau kenalan, ya, sholat tidak, tapi kalau Ramadan paling puasa dia. Walaupun dia tidak bisa baca Quran, tapi dia bisa mendengar orang baca Quran. Karena hampir di setiap corong-corong masjid dan musola itu keluar orang baca Quran kan. Mau tidak mau yang tidak baca Quran saja dengar Quran. Bahkan orang-orang yang tidak pernah bersedekah sampai dijadwal sama RT suruh sedekah, suruh menyediakan iftar, hari ini gang sekian RT sekian tolong bawa makanan ke masjid. Paksalah dia akhirnya sedekah juga. Artinya kan dari sini menunjukkan apa? Tingkat kebaikan di bulan Ramadan itu luar biasa. Itu yang menyebabkan pintu sorga dibuka lebar-lebar. Dan tingkat maksiat pun rendah. Karena di bulan Ramadan malu orang untuk bermaksiat. Malu untuk orang maksiat. Bahkan tempat-tempat maksiat saja ditutup di bulan Ramadan. Kalaupun buka, orang malu mau mendatangi tempat maksiat. Dari sini kenapa pintu neraka itu ditutup? Itu alasannya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, syahrul Ramadan adalah syahru mudha'afatil ajri. Syahrul Ramadan syahru mudha'afatil ajri. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala-pahala orang yang melakukan amal saleh. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pahala meningkat itu disebabkan karena beberapa perkara. Salah satunya karena tempat. Dan juga karena waktu. Karena tempat contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun Masjidil Aqsa. Orang yang sholat di Masjidil Haram berapa lipatannya? 100.000 lipatan. Jadi solat satu kali di haram sama dengan solat di masjid kita 100.000 kali solat. Kok bisa berlipat-lipat? Karena tempatnya mulia. Kalau di Masjid Nabawi satu solat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali solat di masjid-masjid kita. Kalau di Masjidil Aqsa ada dua riwayat, ada yang mengatakan sama dengan 500 solat. Ada yang mengatakan sama dengan 250, dan yang rajih adalah 250. Karena hadis tentang 500 lemah. Artinya bahwa
yang menjadikan salat itu berlipat ganda pahalanya ditentukan karena tempatnya mulia. Ini penyebab kenapa pahala itu terlipat. Yang kedua karena waktu. Pertama karena makan, yang kedua karena zaman, waktu. Lah Ramadan itu adalah waktu yang sangat mulia. Bahkan dikatakan sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Sehingga kalau beribadah di waktu yang mulia, itulah kenapa dilipat gandakan pahalanya. Contoh sederhana saja, Nabi bicara soal umrah. Kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ka hajjati ma'i, atau ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Bukan sebanding haji saja, bersamaku lagi kata Rasul. Bayangkan umrah di bulan Ramadan masih lebih ringan, karena ongkosnya pun tidak berlipat ganda dan tidak menunggu. Asal datang ke travel, punya uang berangkat. Tapi kalau haji ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun kan gitu ya. Ada yang dikorupsi akhirnya lama dia nggak haji-haji kan itu, diserobot kan itu. Nah ini bayangkan haji sesulit itu. Tapi kita bisa mengambil pahala haji dengan cara apa? Umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersama Nabi SAW. Itu menunjukkan apa? Ada kelipatan pahala di sini. Maka ibadah apapun di bulan Ramadan, mau kecil, mau besar, tetap dilipat gandakan pahalanya. Mau siang, mau malam, tetap diperlipatkan pahalanya. Karena memang Ramadan la syahru mudha'afatil ujur. Dia adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Kemudian yang nomor 7. Syahrul Ramadan syahrun tusaffad fihi syayatin. Bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya setan-setan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang saya baca tadi dari Abu Hurairah, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan kepada kalian, pintu sorga terbuka, pintu neraka tertutup, setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Dengan kalimat suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu di sini. Karena tadi di bulan Ramadan ini banyak orang yang tahajud, banyak orang yang qiyamul lail, banyak orang yang berzikir, banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang beribadah. Setannya bingung, seolah-olah terikat dia, seolah-olah tidak terikat. Mau goda sana taraweh, goda sini lagi sedekah, goda sono lagi baca Quran. Bingung sendiri dia. Sehingga akhirnya tidak bisa leluasa menggoda anak Adam. Apalagi ibadah yang sifatnya berjamaah. Itu setan agak sulit untuk menggodanya. Makanya setan itu suka menggoda orang yang lari dari kawanannya. Seperti serigala memangsa kambing yang lepas dari koloninya. Kalau kambing itu rame-rame, serigala pun tak berani. Tapi kalau dia sudah lepas dari koloninya, itulah yang dikejar dia dan dikoyak dia. Lah di bulan Ramadan banyak yang bersifat ibadah rame-rame. Contoh puasa, semua puasa. Bingunglah setan ini, mau nangkap yang mana, semua orang puasa. Oh ada tetangga saya nggak puasa, itu setannya. Ya, itu tak puasa. Setan kan tidak harus dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari manusia pun jadi setan bisa. Makanya ada orang kalau lagi marah tuh, setan kau katanya. Orang disetan-setan kan. Ya, karena memang setan itu tidak mesti dari kalangan jin, ada juga minal jinnati wan nas. Setan itu kan sifat. Ya, zatnya itu jin, gitu ya. Zatnya manusia. Lah ada manusia yang tersifati dengan setan, ada jin juga tersifati dengan setan. Makanya kalau orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, ini sasaran setan nih, karena setan itu akan menggoda yang keluar dari jamaahnya. Begitu juga malam hari semua jamaah tarawih di mana-mana. Bingung juga setan itu. Itulah sebabnya kemudian setan itu terikat. Ini satu makna, maksudnya makna majaz, tidak makna kesesungguhnya. Bukan betul-betul diikat gitu maksudnya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, betul-betul diikat setan itu. Seperti kita umpamanya ngikat orang dengan tali rame gitu, tali rapia atau dengan tambang atau ya seperti itu diikat. Hakikatnya betul diikat. Tapi apakah semua setan
Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasufidatis syayatin wa maradatul jan. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua setan diikat. Yang diikat itu adalah maradatu asyayatin. Apa maksudnya maradatu syayatin? Maradah itu adalah setan yang paling ganas. Ada yang mengatakan tingkatannya ketiga setelah iblis, ifrit, baru maradah. Jadi yang pertama dedengkotnya iblis. Kemudian orang kepercayaannya ifrit. Kemudian di bawahnya ini Kopassus, nih, tentara khususnya si iblis itu disebut maradah. Itulah kalau yang sudah menggoda betul-betul berhasil. Jarang dia lolos. Orang yang akan digodanya mesti berhasil tergoda. Ini setan yang paling jahat. Namanya maradah. Inilah yang diikat. Diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak banyak menimbulkan kekacauan di tengah-tengah orang yang beribadah di bulan Ramadan. Sebab kalau setan ini dilepas, banyak orang gak puasa nanti. Banyak orang yang malas baca Quran. Banyak orang yang malas untuk tahajud dan qiyamul lail. Karena setan-setan ini kalau sudah menggoda, habis orang digodanya tuh. Inilah yang diikat kata para ulama. Namanya maradatus syayatin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas bahwa setan di bulan Ramadan bisa kita taklukkan. Baik malam harinya atau siang harinya. Di siang harinya kita bisa taklukkan setan dengan puasa. Karena orang yang berpuasa itu melemahkan jalan darah. Dan setan masuk di jalan darah kita. Kata Nabi, inna syaitan yajri majra dam ibni Adam. Setan itu masuk di jalan darah anak Adam. Ketika dia berpuasa, melemahlah jalan darah itu. Sehingga kesulitan setan masuk. Adapun di malam harinya dengan qiyamul lail. Dan qiyamul lail adalah bacaan Quran. Karena Ramadan kita tahu bahwa rakaatnya banyak, otomatis Quran yang dibaca lebih banyak lagi. Ada yang terkadang satu malam 1 juz, ada yang setengah juz. Setan tidak suka dengan bacaan Quran. Ya. Jadi setan itu susah bergerak. Jadi bisa dikalahkan malam harinya dengan qiyamul lail, siang harinya dengan berpuasa. Makanya memungkinkan kita melawan setan di bulan Ramadan. Ini yang ketujuh. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, syahrul Ramadan adalah syahrun istijabati doa. Bulan Ramadan adalah setiap doa-doa kita mustajab, baik di siang harinya atau di malam harinya. Mana dalilnya? Melihat dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedekatan Allah dengan hambanya dan pengabulan doa Allah terhadap doa hamba-hambanya. Bagaimana ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, ya Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Aku dekat. Akulah yang mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan apa? Kedekatan Allah dengan hambanya dan pengabulan doa terhadap hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, ayat ini diletakkan di mana? Ayat ini diletakkan di sela-sela ayat Ramadan. Jadi ayat ini diletakkan di sela-sela ayat-ayat Ramadan. Di mana ayat sebelumnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, terus sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Setelah ayat ini bicara Ramadan lagi, uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Di malam hari dihalalkan kalian mencampuri istri-istri kalian. Jadi ayat tentang kedekatan Allah dan pengijabahan doa hamba kepada Allah itu terletak di pertengahan ayat-ayat Ramadan. Apa maksudnya? Seolah-olah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah ingin memberikan iklan kepada kita bahwa karena ayat ini terletak di sela-sela ayat-ayat Ramadan, berarti kedekatan Allah dengan kita di bulan Ramadan dan pengabulan doa-doa kita kepada Allah di bulan Ramadan itu lebih mustajab dibandingkan di bulan yang lainnya. Karena diletakkan di ayat-ayat Ramadan.
Jadi Ramadan itu kedekatan Allah kepada kita makin dekat dan pengijabahan doa makin mustajab. Makanya jangan sia-siakan, perbanyak doa di bulan Ramadan, terkhusus di 3 waktu. Walaupun Ramadan 24 jam itu mustajab doa, tapi ada waktu-waktu yang khusus yang lebih mustajab lagi. Pertama, saat berbuka puasa. Jelas hadisnya sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Karena disitulah Allah turun ke bumi. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Setiap sepertiga malam akhir Allah bicara seperti itu kepada kita. Dan di bulan Ramadan tidak ada yang mustahil kita ini bangun di sepertiga malam akhir. Bahkan kalau tidak bangun melampau. Kenapa? Karena itu waktu sahur. Yang bangunkan rame. Di masjid udah ribut tuh kan. Sahur. Gimana dipanggil-panggil? Nggak bangun dari masjid, obrok-obrok yang di jalan itu. Ya. Nggak bangun obrok-obrok alarm yang dipasang istri antum itu. Coba bayangkan alarm bunyi, obrok-obrok bunyi yang di masjid ribut kan gitu ya. Kalau nggak dibangun itu memang budak gitu. Ya. Artinya bahwa sepertiga malam akhir itu pasti bangun, nggak mungkin nggak bangun Ramadan itu. Kalau di luar Ramadan mungkin susah bangun di sepertiga malam, kecuali kencing aja kan. Tapi di bulan Ramadan tuh sepertiga malam akhir pasti bangun. Kan itu waktu sahur masalahnya. Lah di waktu sahur itu, sahur sendiri berkah. Tasaharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur karena dimakan sahur itu ada berkah. Di situ pula ada doa mustajab. Minta kepada Allah. Ya. Kemudian waktu yang ketiga setelah subuh sampai terbit matahari. Karena penyakitnya kita ini biasanya, apalagi lagi libur kan gitu ya. Sudah malam bangun jam 3, kemudian sahur menunggu waktu subuh gitu ya. Lah habis subuh biasanya ngantuk datang. Ya kan, kalau Ramadan tuh ngantuk datang. Ya udahlah, pulang ke rumah. Malah nutup gordeng udah warna hitam gordengnya. Kemudian lampunya dimatikan kayak malam lagi. Tidurlah dia. Nggak dapat waktu berkah. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya setelah subuh sampai terbit matahari. Itulah waktu berkah. Jangan sampai tidur. Ya, kalaupun mau tidur nunggu terbit matahari. Biarkan satu tombak habis tuh tidurlah sampai asar biar cepat bukanya. Biasanya orang yang mau cepat maghrib ya paling cepat itu teori tidur. Kalau nunggu ngabuburit nggak jadi itu ya. Baik, itu 8 keutamaan secara umum banyak lah. Ya, bulan Ramadan keutamaannya. Kita masuk pada fadhail as-siyam. Masuk kepada keutamaan puasa. Yang pertama keutamaan puasa adalah dukhulus saumi al-jannah min babir rayyan. Masuknya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ke dalam sorga dari pintu khusus namanya babur rayyan. Pintu rayyan. Karena kita ikhwan, di sorga itu kan ada 8 pintu. Setiap pintu itu ada kekhususannya. Ini pintu salat, ini pintu haji, ini pintu jihad, ini pintu sedekah. Lah ada pintu rayyan. Khusus untuk orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di sorga itu ada satu pintu namanya rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Di mana orang-orang yang berpuasa masuk daripada pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada yang masuk salah seorang dari siapapun selain mereka orang-orang yang berpuasa. Yuqalu dikatakan, maksudnya ada penyeru yang berdiri di pintu rayyan itu. Aina saimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, maka orang-orang yang berpuasa bangkit berdiri kemudian mengarah ke pintu panggilan tadi. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada yang masuk satupun kecuali mereka. Fa idza dakhalu, apabila semua orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, ughliq, maka ditutuplah pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada satupun yang masuk lagi lewat pintu itu.
Artinya pintu itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa saja. Maksudnya orang yang berpuasa itu apa? Bukankah semua orang juga berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Masa berjubel-jubel di situ semua? Maksudnya di sini adalah orang yang rajin berpuasa, bukan hanya Ramadan tapi juga ditambah dengan Syawalnya, ditambah dengan Dzulhijjahnya, dengan Muharramnya, dengan Senin Kemisnya, dengan Daudnya, dengan Ayyamul Bidnya. Intinya dia dihobikan dengan puasa, gitu maksudnya. Karena orang-orang itu kan punya hobi masing-masing dalam ibadah kan. Ada orang yang tidak suka puasa karena laparan. Ada orang yang tidak suka sholat malam karena ngantuan. Ada orang yang tidak suka sedekah karena bakhilan. Kan orang kan masing-masing. Ya. Anak kalau sholat malam saya bisa Ustaz. Alhamdulillah saya bangun jarang ngantuk. Biasanya jam 3 saya sudah bangun, dah susah lagi mau tidur. Ya saya pakai tahajud lah. Ya. Tapi kalau puasa tidak bisa, mudah laparnya. Karena orang kayak gitu ya. Ada orang, kalau saya puasa bisa. Alhamdulillah saya sudah puasa Daud udah mungkin 2 tahunan Ustaz. Ya sudah, tinggal ambil ibadah sedekah. Aduh, kalau sedekah nantilah katanya. Bakhil dia. Ya. Ada orang yang suka sedekah, masya Allah, sedekah. Tapi sholat malam tak mau. Puasa apa lagi? Artinya masing-masing orang itu punya kelebihan di ibadahnya masing-masing. Itulah yang menjadikan orang itu masuk surga dari pintunya masing-masing tadi. Persis seperti kata-kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Allah telah membagi-bagikan amalan anak hamba itu seperti membagi-bagikan rizki. Lihat dalam rizki, ada yang ahli di tukang bangunan, tak ahli di perbengkelan. Ada ahli di perbengkelan, tak ahli di pesawat. Kalau disetir dia, jatuhlah pesawat tuh. Ya. Ada orang yang ahli di penerbangan, dia tak ahli di bidang perkantoran. Dan begitu seterusnya. Rizki itu kan masing-masing, ikhwan. Ahli pasar belum tentu dia ahli bangunan. Ahli bangunan belum tentu dia ahli bengkel. Lah amalan juga sama. Dia ahli puasa belum tentu ahli qiyam, ahli sholat tahajud. Ada ahli tahajud belum tentu ahli sedekah. Ya. Lah itulah Allah sudah membagi amalan itu seperti pembagian rizki. Dan semuanya baik kata Imam Malik. Semuanya baik. Anda di bidang sholat lebih baik. Anda di bidang pahala puasa baik. Di bidang ini baik. Lah dari silah kenapa pintu-pintu sorga itu dikhususkan dengan bidangnya masing-masing. Lah termasuk orang yang rajin puasa, khusus pintunya yang disebut dengan rayyan. Yang kedua, asyamu junnatun. Puasa ini perisai. Maksudnya apa? Wiqayatun minan nari wasyahwat. Dia perisai dari api neraka dan juga bisa menekan syahwat. Adapun perisai dari api neraka, Nabi SAW mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim perjalanan. Atau 70 tahun perjalanan. Sampai di mana antum kalau berjalan 70 tahun? Mungkin dah keliling dunia berkali-kali kan itu. Sejauh itulah wajah kita dijauhkan dari api neraka gara-gara puasa. Adapun dari syahwat jelas Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj faman lam yastati fa alaikum bisyam fa inna lahu wija, kata Rasul. Wahai anak-anak muda, kalau sanggup kawin-kawin kau, kata Rasul. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Tapi yang tak sanggup kawin, puasa, kata Rasul. Karena itu benteng. Benteng dari mata jelalatan sehingga dia godul basar, ataupun syahwat kemaluan sehingga terpikirnya ingin melakukan perzinahan, nauzubillah. Makanya puasa ini adalah wiqayah, dia penjaga dari neraka dan juga dari syahwat. Kemudian yang ketiga, asyamu la mithla lahu wa huwa tariq ilal jannah. Puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Puasa itu adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menasihati salah seorang sahabat. Kata Nabi SAW, alaika bisaumi fa innahu la mithla lahu
wajib atas kalian berpuasa, maksudnya puasa Ramadan, atau dianjurkan atas kalian berpuasa. Puasa apa saja? Karena puasa itu ibadah yang tidak ada semisal dengannya. Dalam riwayat la adla lahu, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Disebutkan oleh para ulama, apa maksudnya puasa itu? Ibadah yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal dengan puasa. Ya. Ulama menjelaskan kenapa demikian? Karena puasa ini pertama bisa membersihkan jiwa. Orang yang berpuasa itu bisa membersihkan hati. Karena hikmah puasa adalah takwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan takwa itu letaknya di mana? Di hati. Jadi takwa itulah yang membersihkan hati. Yang kedua, dari puasa ini lahir banyak akhlak mulia. Lahir sabar. Karena bagaimanapun kalau puasa tak sabar, batal dia. Dan sabar itu terdiri dari 3 tingkatan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi qada dan qadar. 3-tiganya ada pada puasa. Pertama, sabar yang paling tinggi adalah menjalankan ketaatan. Dan orang yang berpuasa itu sedang menjalankan ketaatan. Dia mulai tidak makan, tidak minum, menahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu bentuk ketaatan. Dan dia sabar. Sebab kalau tidak sabar, ketika tak ada orang di rumah nampak ada jus jeruk, langsung telan. Ya kan? Tapi karena dia sabar, walaupun sendiri dalam rumah kulkas penuh dengan makanan, enggak. Saya tetap harus menjalankan puasa sampai maghrib. Sabar dia. Ya. Yang kedua, sabar saat meninggalkan kemaksiatan. Mungkin saat orang yang berpuasa melihat ada saudara yang tak puasa, nggak perlu, aku nggak akan terganggu. Nggak mungkin ikut nggak puasa kayak dia. Kayak orang gila saja saya katanya. Atau nampak kawannya sedang menggibah orang, tak mau saya. Saya lagi puasa, ngapain ikut-ikut gibah. Ya. Atau melihat kawannya sedang melakukan kecurangan, nggak mau saya ikut-ikut, ini saya lagi puasa. Mau lakukan tipu-tipu dan begitu, enggak, saya lagi berpuasa. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, fa'in qatalahu ahadun au syabbahu ahadun. Kalau ada orang yang mencela atau yang ngajak kelahi, apa kata Nabi? Jangan dilayan, tetapi katakan, faqul ini mru'un shaim, maaf saya lagi puasa. Saya tak mau bertengkar. Saya tak mau bertengkar, tidak mau berselisih. Jadi kalau orang sudah nyorot-nyorot ke kita, umpamanya ada tetangga, entah masalah parkir, entah masalah apa kan gitu. Mungkin salah kita atau salah orang, tiba-tiba datang langsung marah-marah gitu ya. Enggak, kata Rasul, jangan dilayan. Walaupun kita emosi, jangan dilayan. Ya, seemosi-emosi apapun kita, walaupun kita yang benar, jangan dilayan. Kata Rasul, maaf nih, lagi puasa malas ngelayan. Ya, titik. Ya, jangan pakai koma. Kau kalau mau bertengkar tunggu pada maghrib ya. Itu namanya ngilangin pahala. Artinya ya sudah, saya lagi puasa, selesai. Jangan dilayan. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Dan ini melahirkan apa? Sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabar menghadapi qada dan qadar. Karena orang yang tidak makan lapar, orang yang tidak minum haus, itu sudah takdir. Itu takdirnya seperti itu manusia. Kalau tak makan lapar, kalau tak minum dia haus, itu sudah takdir dari Allah. Dan kita sabar dengan takdir. Terpaksalah kita melawan rasa haus dan melawan rasa lapar. Lah itulah takdirnya. Lah lahirlah kemudian sifat sabar. Belum lagi sifat amanah, belum lagi sifat rahmat. Lihat saudara-saudara kita yang kelaparan, mungkin bukan Ramadan saja. Ada orang yang bertahun-tahun lapar. Ada orang bertahun-tahun haus, tidak punya makanan, seperti yang terjadi di negeri-negeri konflik biasanya kan, atau di negeri-negeri yang miskin dan begitu seterusnya. Intinya bahwa puasa itu tidak ada yang semisal, karena tadi melahirkan kebersihan hati dan juga melahirkan akhlak yang baik. Kemudian juga yang keempat, bahwa puasa itu akan memberikan syafaat. As-saumu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Puasa itu akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Di mana puasa itu sendiri pada hari kiamat menghadap Allah. Si puasanya ini menghadap Allah.
Kemudian mengatakan kata si puasa, ya Rabb, mana'tuhu ta'am wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, gara-gara aku, kata puasa, dia lapar tuh. Gara-gara aku dia haus. Gara-gara aku dia menahan syahwat. Maka berikan syafaat untuknya ya Rabb. Menunjukkan puasa adalah pemberi syafaat kepada Allah untuk kita yang berpuasa. Yang kelima, as-saumu mudhafun ilallah idhafata tashrifin wa ta'rif biqadrihi. Jadi puasa itu disandarkan kepada Allah. Penyandaran tashrif artinya kemuliaan. Satu-satunya ibadah yang disandarkan kepada Allah itu puasa. Karena dalam hadis Nabi mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa samfa innahu li. Setiap anak Adam itu kalau mereka beramal saleh dikembalikan kepada orang yang mengamalkannya, kecuali puasa itu untukku. Lihat, disandarkan kepada Allah. Dan penyandaran ini penyandaran kemuliaan, kata ulama. Maksudnya apa? Penyandaran kemuliaan. Maksudnya penyandaran kemuliaan itu bahwa pahala puasa itu menjadi tabungan kita yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala ibadah selain puasa langsung diberikan kepada kita. Salat langsung dikasih. Kemudian puasa langsung dikasih, dicatat ya. Oh, si fulan salat dicatat pahalanya sekian, langsung Raqib dan Atid mencatatnya itu. Dikasih untuk kita. Kemudian kalau kita sedekah langsung dicatat sama Raqib Atid. Jadi dikembalikan kepada kita. Tapi puasa ini enggak dicatat masalahnya. Yang catat Allah. Raqib Atid aja enggak tahu berapa pahalanya karena tidak tercatat. Kalau sudah tidak tercatat, berarti berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Karena itu adalah simpanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyimpan pahala itu. Ikhwatu fiddin, logikanya begini, kalau kita punya uang di dompet, ya. Kemudian datang perampok. Bisa dirampas enggak uang kita? Bisa kalau perampoknya kuat, kitanya lemah. Ya kan? Tapi kalau seandainya di dompet itu tidak ada uang, dan uangnya disimpan oleh orang misterius, nggak tahu siapa orangnya, kira-kira bisa diambil? Tidak bisa. Kita mau ngomong, mana uangmu? Nggak tahu. Di tangan orang misterius, kan? Kan bingung itu, perampoknya bingung, kita aja bingung. Ya. Jadi itulah puasa, logikanya seperti itu. Artinya kalau puasa itu, pahala itu di tangan kita, maka bisa diambil orang. Tapi karena puasa nggak di tangan kita, di tangan Allah, tidak ada satu pun bisa yang mengambilnya. Dan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, tiba-tiba kemudian menuntut kita, ya Rabb, si fulan ini di dunia gibain saya minta pahala solatnya. Ya mau tidak mau kita kasih, karena ada di tangan kita pahalanya. Ya. Kemudian si anu ini bukan hanya gibah, dia pernah mukul saya ingin pahala sedekahnya, saya ingin pahala hajinya. Akhirnya habis ketika ada yang pokoknya saya ingin pahala puasa. Saya nggak pegang pahala puasa, apa yang mau dikasih? Jadi satu-satunya pahala yang tidak bisa diambil hanya puasa. Yang lain bisa diambil, yang lain bisa dirampok, tapi puasa tidak bisa. Karena puasa itu hanya Allah yang menentukan. Tidak ada catatannya. Allah yang tahu berapa besarannya, wallahu alam. Makanya pahala ini adalah pahala yang bisa menentukan keselamatan kita, karena puasa nanti akan meminta syafaat kepada Allah untuk keselamatan orang yang berpuasa. Berbahagialah Anda yang suka melakukan ibadah puasa itu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, luhufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk. Bahwa mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Kalau di sisi manusia tergantung sahurnya. Makan jengkol, bau jengkol. Makan pete, mau bau pete. Mana kasturinya kota ada kan itu? Di sisi Allah. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan laluhu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa jauh lebih harum di sisi Allah dibandingkan harumnya minyak kasturi. Antum tahu minyak kasturi diambil dari darah menjangan itu. Menjangan liar. Ya, dan itu susah dicari. Kalau antum beli ke toko minyak, merek minyak kasturi, ya itu. Mana ada, itu tempel aja kasturi. Kalau kasturi asli nggak ada. Ya, itu mahal sekali ya. Intinya bahwa ini keutamaan orang yang berpuasa. Yang nomor 7, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu
memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama inda fitri, disebutkan dalam hadis lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, saat berbuka dan saat berhadap dengan Rabbnya. Adapun saat puasa jelas, kalau orang habis lapar tiba-tiba nampak makanan, apa tak bahagia? Kalau kita sedang haus nampak minuman, apa tidak bahagia? Bahagialah kita ini. Udah lapar kali atau ada makanan, pasti bahagia. Tapi maksudnya di sini kebahagiaan adalah saat berbuka itu bukan di situnya, tetapi di nikmat yang harus disyukurinya. Karena orang kalau tidak pernah lapar, dia tidak akan mendapatkan atau merasakan nikmat makan. Sebagaimana orang kalau tidak pernah haus, dia tidak akan pernah mengalami kelezatan minuman itu. Orang kalau sudah haus sekali kan, minum itu, wah, air putih pun senang. Lapar sekali, nasi sama rawon pun enak. Yalah rawon lah kan gitu. Intinya maksudnya disitulah letak bahagianya. Kita bisa merasakan nikmat setelah adanya penderitaan. Disitulah nikmatnya. Sama kalau antum ini pernah hidup di negeri konflik, pokoknya negeri perang gitu ya. Tiba-tiba antum ke negara aman, antum tidak akan mau balik lagi ke negara itu. Kenapa? Baru nikmatnya rasa aman itu karena pernah hidup di negeri konflik. Kurang lebih seperti itu. Lah sama juga orang nikmatnya makan minum karena dia pernah lapar dan pernah haus. Di situ letak kebahagiaannya. Yang kedua letak kebahagiaannya, di situ ada waktu yang mustajab doa. Di situ waktu mustajab doa saat berbuka puasa. Dan ingat bahwa berbuka puasa itu finish daripada orang yang berpuasa. Maka ingat al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya, ikhwan. Kadang-kadang kita ini pagi rajin ibadah, sorenya pula ngabuburit pula tuh. Tengok celana yang di atas mata kaki, paha. Tengok aurat. Di mana antum dapat aurat? Di pasar kaget lah, di mana lagi? Kan gitu. Kalau menjelang maghrib orang kan sibuk ke pasar kaget, bazar. Kalau Genda sana, di sini di mana tuh? Intinya itu, padahal amal itu ditentukan akhirnya. Justru antum sibuk ibadah paginya, sorenya maksiat. Gimana pula amal? Padahal amal itu ditentukan akhirnya. Makin sore makin ibadah, harusnya seperti itu. Makin mendekati akhir itu harusnya makin baik puasanya. Makin di rumah saja sudah baca Quran sampai maghrib, itu harusnya. Lah enggak, malah dirusak pula, puasa awalnya dirusak akhirnya. Dengan alasan ngabuburit. Ngabuburit ngapain? Ngabuburit. Ya. Intinya bahwa bukan ngabuburit, memaksiat itu sebenarnya, nengok aurat ya. Dari sini kita tahu bahwa menjelang puasa itu, menjelang berbuka itu, disitulah letak kualitas puasa kita, harusnya makin lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kebahagiaan berjumpa dengan Allah ya tadi, karena kita mau mengambil tabungan kita masalahnya. Karena kan pahala puasa ditahan dia. Ketika berjumpa dengan Allah, kita ingin tahu berapalah pahala sebenarnya yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari puasa-puasa kita ini. Dan yang terakhir, ya karena sudah waktu juga sudah hampir 1 jam. Puasa ini adalah kafaratun minadz-dzunubi wal ma'asi. Puasa ini adalah kafarah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ikhwan, di balik puasa ini, kenapa orang di bulan Ramadan seperti yang saya katakan di muqaddimah, kenapa kok orang mudah untuk tarawih? Kok mudah untuk sedekah? Mudah untuk membaca Quran, mudah untuk berbuat kebaikan. Sebenarnya dari mana keimanan meningkat sehingga orang mudah melakukan itu semua ibadah? Ulama mengatakan pemicunya adalah puasa. Jadi pemicu orang kenapa rajin sholat tahajud, rajin sholat malam, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin melakukan kebaikan dan kebajikan, pemicunya itu puasa. Jadi rahasia meningkatnya ibadah di bulan Ramadan itu dari puasa itu. Kalau seandainya tidak berpuasa, tidak ada, ya contoh umpamanya di hari-hari biasa, tidak ada yang berpuasa, ada yang tahajud?
Tak ada. Kan itu ya. Ya, ada yang baca Quran, ada kaset menjelang azan. Orangnya nggak ada. Ada orang yang sedekah, antum Senin Kamis puasa tahu-tahu ke masjid sini, siapa yang mau nyediain iftar antum? Coba antum beli dulu pakai resek bawa ke masjid. Ya. Itulah kenapa di bulan Ramadan kok itu semua ada? Karena ada puasa. Gara-gara puasa itu ada sholat malam, ada baca Quran, ada sedekah, ada berzikir, ada yang semuanya. Jadi pemicunya itu dari puasa itu. Makanya dari mana kita tahu pemicunya puasa? Dari ayat puasa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari takwa itu pemicunya. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dari takwa ini muncul taraweh, muncul baca Quran, muncul sedekah, muncul zikir. Dari puasa ini tidak mau juga, malaslah maksiat saya, malas melakukan kemungkaran, malu dengan orang, dan begitu seterusnya. Itulah sebabnya kenapa puasa ini memicu semuanya. Makanya baik-baiklah dengan puasa, khusyuklah dalam puasa, sungguh-sungguhlah dalam puasa, karena puasa ini melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fikih puasa, insyaallah kita nanti akan lanjutkan minggu depan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.